Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alayya futuhal arifin bihikmatika wa ansur 'alayya rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Yang terhormat Ibu Marilatus Solehah yang siang hari ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SLB PC Swadaya Semarang rahimahullah. Pertama dan yang utama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini atau yang belum hadir pada saat ini, kaitannya dengan diseminasi budaya positif. Nanti saya akan menyampaikan kurang lebih 1 jam yang dikomunikasikan nanti selanjutnya di upload di media sosial, dalam hal ini YouTube. Untuk itu butuh adanya dokumentasi dengan adanya presentasi budaya positif pada siang hari ini. Bapak Ibu rahimahullah, diseminasi materi budaya positif ini melingkupi ada perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, poin yang keempat motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nanti dari suatu materi yang pertama sampai yang ketujuh ini akan berkelanjutan, akan ada benang merahnya. Yang pertama mengenai paradigma pembelajaran. Bapak Ibu yang selama ini kalau kita ini mengajar, bahwasanya yang kita umumnya kita tahu adalah pembelajaran itu berpusat pada guru, ya, pembelajaran berpusat pada guru. Akan tetapi di kurikulum Merdeka ini mindset itu dirubah, ya. Yang tadinya pembelajaran itu berpusat pada guru atau pendidik, yang sekarang ini pembelajaran itu berpusat pada murid. Nah, dengan tujuan apa? Untuk mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, ini untuk perubahan ini. Nah, dari sini kita juga harus perlu kita ketahui bersama bahwasanya pendidik itu sifatnya tidak menuntut, akan tetapi menuntun. Ki Hajar Dewantara di sini menyampaikan bahwasanya pendidik atau guru itu seperti halnya petani. Nah, petani itu tugasnya itu merawat tanaman agar tanaman itu tumbuh subur. Tugas petani itu. Nah, dan begitu juga petani tidak bisa menumbuhkan yang tanaman padi menjadi tanaman jagung, menjadi tanaman gandum. Buah tanaman padi akan menjadi padi, tidak bisa berbuah gandum ataupun jagung ataupun tanaman yang lain. Begitu juga dengan guru. Harapannya guru itu nanti menuntun, ya, menuntun dengan sesuai dengan kodrat dan kemampuan anak. Dengan begitu pembelajaran akan lebih terarah. Itu mengenai paradigma
pembelajaran. Terus disiplin. Nah, tadi poin yang kedua itu disiplin positif. Di sini disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Kita tidak bisa memerintah orang lain tanpa kita memulai dari diri sendiri. Semua berangkat dari diri sendiri. Kalau katanya Pak Nafis, tidak binafsi, ya. Dimulai dari diri sendiri. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu mengartikan dalam bahasa Jawa ini, mardika iku jawabannya ora mung lepasing pamrih ning uga kuat kuasa amandiri triyangga. Nah, artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat cakap buat pemerintah diri sendiri, ya. Jadi ketika merdeka itu berarti artinya terlepas dari perintah, artinya kesadaran dari diri sendiri, intern, terlepas dari perintahnya seperti ini, SOP-nya seperti ini, tidak. Akan tetapi memang berangkat dari diri sendiri, tanggung jawab dari diri sendiri bahwa saya sudah berkomitmen ketika menjadi guru harus seperti ini. Itu berangkat ya dari diri sendiri. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Nih, kita kebutuhan dasar kita itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Saya yakin semua yang ada di sini maupun di luar dari sini, bahwasanya kita itu mempunyai kebutuhan. Di antara kebutuhan itu adalah bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Terus kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Begitu juga dengan murid, ya. Murid ketika di sekolah artinya butuh apa? Butuh tempat yang nyaman, terus menyenangkan, aman, gitu. Itu kalau dikorelasikan di sekolah. Selanjutnya di sini yang nomor 2, kebutuhan dasar manusia. Ya, selamat datang Pak Firman. Pak Firman. Di sini ada tuh kelihatan. Di depan Pak Firman. Ya kita harus dimonitoring ya. Ya. Di sini. Pak Firman di sini. Bob di situ. Boleh. Nanti, oh ya. Dari dalam sesi ini, Bapak Ibu ketika saya menyampaikan dari Bapak Ibu bisa langsung tes angkat tangan untuk bertanya atau menanya, silakan. Tanpa harus saya berikan waktu. Jadi waktunya ini kondisional aja ketika Bapak Ibu sekiranya ada yang perlu ditanyakan. Yang kedua, rasa diterima dan kasih sayang. Ya, kita tentunya di sini, semua yang ada di sini maupun di luar sana, kebutuhan kita yang pertama tadi bertahan hidup pasti ada. Oke. Terus untuk rasa diterima dan kasih sayang, kebutuhan ini adalah kebutuhan berikutnya, kebutuhan psikologis, ya. Dari nanti 5 kebutuhan 3 yang nanti akan disampaikan setelah ini itu adalah kategori kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan yang akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah,
Begitu juga ketika ketika kita korelasikan dengan kebutuhan murid juga butuh ini Bapak Ibu. Mereka butuh kasih sayang, butuh rasa diterima, jangan sampai dimarginalkan. Wah bocah ini kok aktif, terlalu ini mengganggu teman yang lain. Nah, memang dia gaya belajarnya itu masuk di gaya belajar kinestetik, nggak bisa nggak bisa fokus, dia jalan-jalan terus, itu masuk gaya belajar kinestetik. Nanti ada gaya belajar itu ada audio, ada visual, ada gaya belajar kinestetik. Itu yang biasanya suka jalan itu biasanya gaya belajarnya kinestetik gitu. Makanya nggak jalan-jalan terus kayak gitu. Berkaitan dengan rasa ya. Iya. Berkaitan dengan rasa. Dia ini biasanya anak autis ya. Ya, anak autis itu biasanya dia tidak bisa fokus ya. Ketika dia duduk di kelas, dia pasti ada mainan yang dimainkan, apa entah itu bolpen, entah itu buku, entah itu tabel, ya. Jadi semua itu ini. Nah, kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan itu. Ya. Dengan adanya kebutuhan itu kita bisa memenuhi dari setiap murid. Nanti murid itu akan merasa ada rasa diterima, disayangi. Oh ternyata saya diperhatikan Bu Gusti. Gitu. Oh. Nah seperti itu. Seperti Kak Irma, Kak Budi. Orang bocah senangnya bulanan kabel, nah dia kabel. Ya. Yang jelas tidak membahayakan murid. Gitu. Terus kebutuhan dasar yang ketiga, selamat datang. Bisa di sini, kalau di sana nggak kena kamera. Yang ketiga, penguasaan, pengakuan atau kemampuan. Pastinya kita semua yang ada di sini juga butuh pengakuan, butuh penguasaan. Wong aku iso kok ini kok. Terkadang monggo ini kok mandi boleh kok ya aku iso gitu. Nah itu memang kebutuhan ini. Nah dari kebutuhan ini harapannya nanti semua ini bisa dipenuhi oleh kita ketika kita mempelajari kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk menyampaikan sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Ya. Problem kita ketika dalam pembelajaran, ya, keberagaman murid itu satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Tadi ada yang suka memang orangnya, ada yang pasif, gitu. Ada yang aktif. Ya. Kita harus tahu, oh ini bocah ini kok sekiranya bosan di kelas, apa yang membuat anak ini bosan. Nah, dengan kita mengidentifikasi kebutuhan, kita akan tahu anak itu akan fokus di kelas. Terus kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Ya. Di sini kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini biasanya dimiliki yang nampak itu di anak autis. Anak autis ini biasanya dia akan memperlihatkan hal-hal yang memang dia senangi. Kalau dalam hal ini yang senang kelistrikan saya tahu ini. Yang anak-anak itu yang senang melawat Mahesa ya, itu anak autis. Ada juga kalau di kelas saya itu ada siapa? Kalista itu autis juga. Jadi dia tidak bisa duduk
ya hanya duduknya sebentar, habis itu nanti jalan-jalan. Kalau tidak jalan-jalan nanti tidur. Kalau tidak tidur nanti bersembunyi di bawah meja. Itu anak autis itu seperti itu. Nah ini mereka butuh ekspresi, kebutuhan berekspresi, bereksplorasi. Jadi kita tidak terkadang, kalau saya seperti ini menanggapi seperti ya anak saya lepaskan, begitu nanti ketika ada tugas ada kebutuhan saya dengan murid tersebut, baru saya nanti akan ngerti. Selanjutnya kebutuhan yang kelima itu kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu kebutuhan yang mencari kesenangan mulai bermain, tertawa. Bayangkan jika kehidupan ini tanpa adanya kesenangan, pasti rasanya akan gelap gulita. Ya Pak Budi, Pak Budi itu kesenangan enggak? Yes. Pak Budi itu kesenangannya dari awal karaoke. Kalau orang bosan itu biasanya ketika ada anak bosan di kelas, berarti itu ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhannya apa? Ya mungkin bisa melihat faktornya, melihat ceritanya kenapa anak itu bosan. Bisa jadi nanti karena kebutuhan kesenangan ini belum terpenuhi. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini kita akan bersama-sama melihat 5 posisi kontrol guru. Jadi saya tidak akan menambahi ataupun ini, biar nanti Bapak Ibu langsung bisa menyaksikan dan menilai, menganalisis. Selanjutnya ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Ini 5 dari 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama itu adalah posisi penghukum ya.
biasanya sifat dari penghukum ini sifatnya hanya satu arah. Ya. Dan hukuman itu biasanya tidak ada korelasi dengan hubungannya dengan kesalahan dia, tanpa harus mengetahui alasannya apa, kenapa kamu terlambat, itu tidak. Nah, penghukum ini biasanya sifatnya searah, udah tadi lari basket. Kalau nanti bisa pulang tidak mengerti pembelajaran, bisa jadi. Ya, hukuman ini biasanya nanti sifatnya anak akan menjadi jera di waktu itu dan nanti efeknya yaitu pendendam. Oh, baik, kita lanjutkan. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Di posisi kedua, ini ada posisi pembuat merasa bersalah. Jadi yang bersangkutan ini akan diposisikan, dipojokkan bahwa dia itu memang merasa bersalah. Gitu. Kita lihat videonya. Nanti ini dengan pemerannya sama, tapi kontennya beda. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, kita refleksi sebelum jauh untuk posisi teman sampai manajer nanti. Kira-kira dari posisi penghukum terus pembuat merasa bersalah, mana yang sudah pernah kita lakukan atau belum ada dari dua ini? Apa yang jadi paparan dari Pak Saifuddin tentang itu masuk hukuman Pak ya, beberapa hukumannya ya. Sepertinya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu berbeda ya. Jadi ada rasa bersalah, ada mereka dendam. Itu sebenarnya tidak sampai segitu karena mereka itu dikepalai kurang Pak, tidak merasa kalau dia salah kok kadang-kadang. Jadi mungkin kalau yang menjadi contoh itu bagi anak yang pendidikannya di
di sekolah reguler ya. Jadi anak SLB itu ada berbeda karena mungkin dari segi psikisnya juga berbeda. Jadi untuk istilahnya beban. Kayak mai saya tak sendiri tak tahu ya benar. Orang kan orang jangan menang bayo. Nah itu mungkin pembahasannya agak berbeda Pak Din ya. Jadi pandangannya juga berbeda, lebih khusus jadi untuk anak-anak yang luar biasa. Itu Pak Din ya. Terima kasih Pak Udin. Mungkin saya hampir sama dengan Pak Firman. Jadi mungkin ini model cara pemberian hukuman untuk anak umum itu memang mungkin jauh beda dengan di SLB. Di SLB itu mungkin kalau saya pengalaman itu lebih ke hati. Jadi ke kasih sayang, terasa seperti itu. Percuma saya pengalaman pernah mengajar anak yang seharusnya sudah masuk setelah tidak pertama itu masuk, kemudian dia masih bermain. Setelah duduk, sana pulang, ternyata pulang beneran. Kebetulan dia bisa naik sepeda, rumahnya di Gajah, kalau nggak salah namanya Joko. Waktu itu ibunya penjual jamu. Itu mah sebagai guru itu saya mah berdebat sendiri. Karena apa? Belum saatnya pulang, anak sudah pulang. Yang saya takutkan, seandainya di saat perjalanan itu terjadi sesuatu di jam sekolah, tentu guru yang akan menanggung bebannya. Jadi memang di SLB jauh beda dengan yang di dunia umum, pendidikan umum, kita lebih ke rasa, ke kasih sayang. Bila perlu itu yang salah pun kita berikan dulu, dibelai-belai, disanjung-sanjung, kita dudukkan dan kita bicara baik-baik. Dan hasilnya pun hari ini oke, besok lupa lagi. Dan itu sudah berkali-kali. Tapi tidak apa-apa, kita sebagai guru SLB yang sering orang mengatakan kita punya modal sabar yang segunung dibandingkan dengan guru-guru yang umum. Dan insya Allah nanti dengan kesabaran itu anak kita menjadi lebih baik, lebih disiplin. Saya kira seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Udin, baru dua ya Pak ya. Tapi katanya kedua posisi tadi untuk anak berkebutuhan khusus memang tidak cocok. Jadi lebih condong ke posisi teman. Jadi untuk anak-anak kita memang walaupun salah, dia tidak merasa bersalah. Jadi kita memposisikan dia sebagai teman. Dia salah kita tidak menyalahkan dia, tidak menyalahkan harus dihukum, harus bagaimana, tidak. Tapi kita posisikan anak kita sebagai teman, kita sayang dulu, kita puji dulu, baru kita tanya, kenapa terlambat? Baru dia akan menjawab. Biasanya kalau anak-anak kita, anak berkebutuhan khusus itu tidak sendiri, maksudnya mungkin ada yang mengantar agak terlambat, mungkin juga dia bangunnya kesiangan, tidak dibangunkan orang tua, mungkin seperti itu. Tuh Pak Udin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Ambil. Oke. Nanti dari apa yang disampaikan Gusti, Bu Yanti, Pak Firman, nanti akan terjawab di sini dari pemaparan posisi kontrol yang ada selanjutnya ini nanti. Kita lihat di posisi teman. Tadi sudah posisi penghukum, pembuat merasa bersalah. Tadi kalau Gusti mungkin kalau di SLB itu posisi
berteman posisinya. Ayo kita lihat sama-sama. Naren! Loh, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bawa ke saya, Bu. Kamu baru menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi ini posisi teman ya. Posisi teman itu membuat suasana itu seakan-akan kita itu dekat, akrab, apa yang disampaikan Bu Gusti tadi. Lanjut ke posisi pemantau. Bagaimana posisi pemantau itu? Memonitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah,
Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Dari 5 posisi kontrol yang sudah diperagakan, di sana ditampilkan di video, kira-kira posisi kontrol yang pertama, yang ideal, itu dari 5 posisi kontrol itu yang mana? Dari buku C, mana Bu? Posisi kontrol yang paling ideal? Kalau yang ideal sih memang yang manajerial. Manajerial. Tetapi kita kembalikan lagi ke kondisi siswa. Oke. Kebetulan Ya. Kalau posisi kontrol memang yang ideal memang posisi manajerial menurut saya. Tetapi kita lihat kondisi daripada siswa dan kebutuhan siswa. Kebetulan kita mengajar di SLB yang menangani siswa berkebutuhan khusus. Kalau menurut saya memang cocoknya di posisi teman. Begitu. Terima kasih Pak Kim. Ada yang lain? Oke. Dari 5 posisi kontrol. Terima kasih. Sebenarnya itu sudah lengkap ya. Jadi yang terakhir itu untuk anak-anak yang reguler itu memang yang terakhir itu posisi manajer ya. Jadi melibatkan orang lain yang mengingatkan sehingga perilaku seorang itu lebih baik. Ini kan bagaimana cara merubah tingkah laku seorang itu biar lebih mapan sesuai dengan aturan. Dan kalau boleh menambahkan itu ada posisi yang terakhir Pak Din, yaitu kesadaran diri. Jadi mereka tidak perlu dikontrol oleh HP atau orang lain mengingatkan. Tadi yang seperti di video tadi kan kakaknya mengingatkan, terus kalau misalnya terlambat bangun diingatkan. Nah yang terakhir itu kesadaran diri. Jadi kesadaran diri ini kan dia tidak hanya terpengaruh namanya untuk mengingatkan, tapi dia sadar kalau misalnya sekolah jam 7 ya jam 7, tidak perlu diingatkan dan sebagainya karena sudah menjadi habit juga ya. Jadi menjadi biasa sehingga tidak perlu disadarkan, tapi karena kebutuhan mereka untuk sekolah dan sebagainya itu dengan kesadaran diri mereka untuk tepat waktu. Jadi bangunnya dari jam 7 sudah berangkat dan sebagainya. Kan itu Pak. Jadi memang itu cara-cara untuk merubah perilaku orang ya. Nah, jadi diri sendiri ini istilahnya dari dalam kita sendiri, jadi tidak dari orang dari luar. Bahasanya itu dari intrinsik. Cuma teringat mata kuliah dulu ya. Nah, dari dalam kita sendiri ya. Nah, dari dalam kita sendiri internal. Terima kasih, terima kasih Pak Din. boleh menyanggah saya? Oke. Gila nih Ratu. Terima kasih Pak Din. Siap. Lengkap, tadi masih sampai.
Dengan jelas, kata balik tanya dengan posisi 5 kontrol tadi, apakah bisa membawa siswa-siswi itu bisa merdeka? Kalau arti apa merdeka sebenarnya? Apakah cuma dengan ucapan atau dengan kata-kata teori? Terima kasih. Ya, kita tampung dulu ya, Pak. Terima kasih. Mungkin saya tidak sepaham dengan Pak Firman, tidak apa-apa ya. Karena apa? Itu mungkin kan untuk umum dari 5 kontrol itu. Jadi kita, saya pribadi yang beberapa kali sudah menerapkan itu yang nomor 5 sampai nomor 3 sama yang nomor 5. Jadi yang teman sama yang manajerial. Artinya apa? Kalau yang kesadaran diri, anak SMP itu hampir semuanya, mungkin bisa dari PR untuk Pak Udin, untuk mengadakan penelitian bagaimanakah kesadaran diri anak bangun pagi untuk berangkat sekolah itu mungkin bisa diteliti. Karena apa? Rata-rata ketergantungan ke orang tua. Hanya berapa kecil dari satu kelas yang benar-benar bangun tidur punya sekolah itu mungkin berapa. Tapi yang lain itu hampir semuanya tergantung dengan orang tua, kemudian antar jemputnya, pengantarnya dan sebagainya. Jadi mungkin ini akan menjadi diskusi yang sangat seru. Kalau kesadaran dari anak oke, tapi itu berlaku untuk anak umum. Kalau SLB tetap harus ada bimbingan, pendampingan dan keterlibatan orang lain, terutama orang tua dan lingkungan keluarganya. Saya akan seperti itu, Pak. Mungkin benar nih. Menyenangkan sekali. Jadi apa yang diutarakan Beatin betul. Jadi ada harus menambah teori lagi. Jadi untuk anak-anak yang mau reguler itu begitu, jadi ada pengawasan dari pihak lain biar perilakunya bisa mapan dengan aturan. Kalau untuk anak-anak SMP memang begitu, jadi kapan mereka bisa sadar diri Pak ya? Nah itu, jadi mungkin memang perlu orang lain, berarti itu manajernya, posisi yang manajer itu perlu, jadi manajer kan orang lain ya, jadi mengarahkan untuk dibantu oleh orang lain, dan itu prosesnya tidak bisa instan, berarti mereka bisa sadar Pak. Jadi orang SMP itu ya, jadi harus tetap teladan Pak ya. Jadi dari awal sampai akhir itu nggak tahu sampai kapan selesai juga nggak tahu Pak. Nggak selesai ya. Kita aja belajarnya nggak selesai ya Pak. Ya, itu. Itu Pak yang sebagai tambahan mungkin Pak Menteri. Terima kasih. Coba cuma menyinggung tentang masalah 5 posisi kontrol. Dalam arti apa? Mengapa dikatakan sebagai budaya yang positif itu karena apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Gusti, Bu Yati, Pak Budi dan Pak Firman. Mengenai pertama tadi, mengenai pertanyaan yang pertama Pak Budi, apakah hanya teori saja bisa diterapkan atau tidak? Gitu ya. Bisa diterapkan atau tidak? Ini memang harus diuji cobakan. Ya, kita tidak tahu apakah ini bisa atau tidak tanpa kita harus mencoba dulu. Ya, saya yakin bisa. Ya, saya yakin bisa dengan ketelatenan dan kedisiplinan kesabaran. Ya. Jadi dari 5 posisi kontrol itu mungkin yang ada di sini adalah pernah kalau orang dulu itu sering langsung ke penghukum, ya penghukum. Tapi kalau itu diterapkan di anak SLB itu tidak bisa. Mungkin tadi pilihannya Bu Yati dan Bu Gusti itu sebagai teman dan manajer, gitu. Itu yang mungkin kalau posisi saat ini yang sudah dilakukan itu di posisi teman ya, selama ini ya masih di posisi teman, belum sampai ke manajer.
itu atau monitor. Kalau sebagai apa pemantau ya atau monitor itu belum bisa kita, ya belum bisa karena nanti di situ ada dialog-dialog yang anak harus memahami dari dialog-dialog itu masih ini kesulitan. Tapi nanti ini akan kita coba kita terapkan dari sedikit demi sedikit, mulai dari posisi kita sudah di posisi teman gitu. Harapannya tadi kalau yang disampaikan Bu Yati itu iya anak menyadari kesalahan hari ini tapi bisa diulang lagi gitu. Namanya di SLB. Terus masalah budaya positif, apa itu budaya positif? Nah, ada dua kata nih, budaya dan positif. Budaya kalau secara harusnya ini nanti dijawab ya Pak Budi nanti sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi budaya di sini itu budaya berarti itu tradisi, bisa dimaknai tradisi, kebiasaan atau adat ya yang sudah biasa dilakukan di satu tempat. Nah, sedangkan positif sendiri, nah makna positif itu kan konotasinya lah baik apa buruk? Ya baik pastinya. Gitu. Ya dengan adanya ini kita memenuhi memahami posisi kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, kita akan tahu. Dengan kita tahu dari 5 kebutuhan dasar manusia, terus nanti kita tahu posisi mana yang harus kita jalankan. Tadi kalau di sini posisi teman, harapannya nanti sampai ke posisi manajer. Dan itu juga sudah pernah ditaruhkan ke Bu Yati sebagai posisi manajer. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Kita seru nanti kalau pembahasan ini refleksinya langsung saja. Selanjutnya ini nanti menjawab lagi. Ini saya tampilkan. Motivasi perilaku manusia, motivasi dorongan mental yang menggerakkan perilaku manusia atas dasar kebutuhan. Nah, tadi ini Mbak Budi nanti akan menjawab dari pertanyaan Mbak Budi ya. Jadi motivasi ini dibagi ada 3. Motivasi untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi ya, mungkin anak berangkat atau guru berangkat itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan aku tak dihukum. Aku negara orang mau hukuman. Yang kedua, itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau dari orang ujian lah. Jadi namanya gansi ya. Jadi motivasi itu muncul itu karena dari eksternal. Baik poin 1 maupun 2 itu eksternal ini, ya. Nah, terus yang ketiga ini motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayai. Artinya motivasi ini yang poin ketiga itu motivasi yang muncul dari dirinya sendiri, internal, instinktif. Nah, jadi motivasi ini bukan karena biar tidak kena hukuman atau biar dipuji teman, ya. Tetapi ini muncul dari dirinya sendiri. Memang seharusnya sepatutnya saya itu seperti ini, karena ini komitmen, katakan gitu, integritas. Jadi hal itu muncul bukan karena adanya hukuman ataupun karena pujian orang lain. Selanjutnya, nah ini tadi posisi kontrol guru. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, kalau manajer. Tadi sudah kita saksikan secara bersama-sama dari 5 posisi kontrol ini. Kita masih berada di posisi teman. Memang biasanya saya sendiri kalau anak yang salah itu kayak kemarin siapa yang mecahkan kaca, yang rambutnya gondrong itu, yang kemarin kelas tarik. Ya, kemarin itu Beva menegur saya, Pak Din, anaknya salah kok dijarke wae, orang dikapake. Lah kenapa? Memang bocah kebetulannya seperti itu. Dia tidak sengaja begitu. Siapa itu? Ibnu
dia tidak ada kebutuhan itu. Memang dia kebutuhannya dia itu pengen kebebasan bermain. Jadi memang saya, jadi ketika anak respect terus start gitu, oh ya memang ini anak memang butuh kebebasan, kebutuhan kesenangan kayak gitu memang harus dipenuhi. Tapi memang di saat itu posisinya memang tidak. Dan saya biasanya ketika di kejadian hari itu saya tidak akan langsung memanggil atau namanya menginstruksikan ya biar besok kemarin kenapa apa ini mengganggu itu kayak gitu, itu baru saya ini kan tidak di hari itu, karena di hari itu emosional anak itu masih membara, jadi kita nggak bisa. Biasanya kalau saya itu untuk mengatasi masalahnya biasanya seperti itu. Nggak tahu mungkin kalau bapak ibu guru yang ada di sini mungkin punya cara lain. Itu. Biasanya saya menerapkan di sini sebagai masih situasinya sebagai teman. Terus, nah dari sini selanjutnya itu ada keyakinan kelas bapak ibu. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif tadi Pak Budi, yang nanti digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, ini kalau di kelas dalam pembelajaran. Tapi nanti kalau ini naik tingkat berarti nanti keyakinan sekolah ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Ini kalau di kelas, di dalam pembelajaran itu kelas, kalau sekolah untuk sekolah itu untuk guru berarti sekolah. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh dari beberapa contoh peraturan kelas. Di sini Bapak Ibu, kaitannya tadi dengan 5 posisi kontrol. Tadi kan ada keyakinan kelas yang diyakini apa gitu ya. Pertama, ini peraturan yang warna biru ini peraturan ini peraturan kelas selalu mengembalikan barang ke tempatnya. Ini salah tulisnya. Selalu mengembalikan barang ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya apa? Berarti tanggung jawab. Peraturan keyakinan kelas itu lahir dari peraturan kelas. Yang dipersempit lagi, yang diperas lagi menjadi disari yaitu tanggung jawab. Terus selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, tadi contoh dari kasusnya Farid dan Ibnu. Nah, apa keyakinan kelasnya ketika mendapati seperti itu? Yaitu menghormati orang lain. Menghormati orang lain itu ya kita tidak boleh mengganggu kenyamanan orang lain. Selanjutnya jangan lari di kelas. Nah, ini berarti kalau pas waktu pandemi menggunakan masker, jaga jarak. Berarti itu nanti keyakinan kelasnya apa? Keselamatan dan keamanan. Kayak Kak gitu. Dari peraturan kelas lahirlah wujudlah dari peraturan kelas lahirlah yang namanya keyakinan kelas. Gitu. Ada yang ditanyakan, monggo. Setelah ini segitiga restitusi. Ya. Sampai nanti besok seperti itu, bentar lagi lah teman. Ini terakhir. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi, ini masih ada salah ketik nih Tiko. Harusnya ini segitiga restitusi. Oke, dari keyakinan kelas kita sudah ya, saya kira nanti sudah bisa diimplementasikan diterapkan secara sedikit demi sedikit di sekolah kita dengan memperhatikan kondisi anak, kondisi sekolah, ya, kebutuhan anak. Selanjutnya mengenai segitiga restitusi, ini bukan keyakinan kelas. Maaf, ini salah. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas dulu, ya.
ketika kita dihadapkan dalam satu permasalahan, satu problem, ketika kita itu kita harus menstabilkan yang bersangkutan atau yang bersalah. Setelah itu kita menggali validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Mari kita lihat bagaimana praktik